Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dalam keadaan bahagia. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Mbak Harto dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Mbak Harto. Selamat pagi Mbak Jessica. Apa kabar Mbak hari ini? Baik. Hari ini saya sehat. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, Mbah, jadi di acara Oke hari ini kita memperingati orang kudus yang bernama Santa Maria Goretti. Maria Goretti. Ya. Luar biasa. Dia gadis kecil dari Italia. Dari Corinaldo. Italia, daerah Italia. Oke. Mbak Jessica bisa bahasa Italia? Un po'. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. E tu? Stay bene. Grazie. Ya, baik. Terima kasih juga. Terima kasih. Itu luar biasa ya. Kita membuka dengan bahasa Italia karena kita akan membahas ya mengenai salah satu orang kudus dari Italia, yaitu Santa Maria Goretti. Mungkin Mbak Harto bisa mulai cerita mengenai arti nama dari Santa Maria Goretti ini, Mbak. Itu Maria Goretti ya. Marianya bagus, dari kata mar, artinya laut. Jadi Maria itu seperti Stella Maris, bintang laut ya. Kemudian maritim, nah itu juga laut. Kemudian Goretti-nya yang enggak bagus. Gorita itu artinya pahit. Aduh, pedih. Sengsara. Aduh, jelek. Jadi sebaiknya enggak pakai nama itu. Oleh karena itu orang tuanya juga tahu bahwa itu nama tidak baik, lalu diganti dengan Marietta. Nah, kita sekarang mulai dengan kata Marietta juga ya. Marietta itu lahir di Corinaldo. Corinaldo itu daerah di Italia. Nah, orang tuanya dulu sekarang. Orang tuanya Luigi, kemudian kawin dengan yang bernama Assunta. Bukan Assunta, bukan M tapi N. Ya. Jadi kalau Assunta itu Yesus naik, Bunda Maria naik ke surga. Kalau Assunta lain artinya. Nah, Assunta begitu sayangnya kepada keluarganya, kemudian dia mengusulkan, Pak, mari kita pindah saja dari sini. Lalu mau kemana? Ya cari yang lebih makmur karena di sini kita serba miskin. Baik, kalau begitu mari kita pindah jalan. Kemudian jaraknya itu 200 mil dari Corinaldo tadi, 200 mil. Lalu ketemu dengan seorang tuan tanah, artinya punya tanah banyak. Namanya Mussolini. Nah, teringat bahasa Mussolini ya, tapi ini namanya Mussolini. Nah, orang tuanya tadi Luigi, namanya Luigi, itu ketemu dengan Mussolini. Kamu mau kemana? Mau cari kerja. Kalau begitu kerjakan tanah saya. Nanti bagi hasil. Jadi hasilnya bagi dua. Tanahnya di mana? Di sana. Nah, kemudian dia melihat tanahnya. Wah, ini harus dikerjakan dulu nih. Harus digarap dulu. Kemudian dia mengerjakan begitu. Itu banyak nyamuk. Daerahnya tuh, aduh kasihan. Terbengkalai begitu ya Mbak. Sampai dia begitu kerja keras. Lalu Mussolini datang, tanahnya belum selesai. Dan marah-marah dia. Gimana kamu tuh diberi tugas untuk menggarap tanahnya belum selesai. Kalau begitu saya panggil anak saya untuk ikut bekerja di sini. Nah, anaknya yang satu namanya Alessandro. Kemudian satunya Giovanni itu sebetulnya Yohanes, bagus sebetulnya. Nah, Giovanni dan Alessandro ikut bekerja
mengerjakan tanah itu. Terus karena banyak nyamuk, Luigi sakit malaria. Nah, aduh. Kemudian sakit malaria, lalu meninggal. Aduh. Nah, itu kasihan deh. Terus sekarang Alessandro itu mempunyai watak yang kurang bagus itu, karena dia suka marah-marah dan suka itu memasang gambar-gambar yang tidak sopan itu di kamarnya. Lalu Alessandro menyuruh Bu Assunta tadi ikut bekerja di sawah. Bayangkan itu. Nah, kemudian si Marietta itu masih kecil. Nah, pada umur 11 tahun Marietta menerima komuni pertama. Jadi 11 tahun itu kan kira-kira ya kelas 5 ya, kelas 5 SD. Atau kalau di sini kan juga menerima komuni saya kan juga kelas dulu 4 atau 5. Habis menerima itu senang sekali dia. Kemudian setiap malam dia mendoakan ayahnya yang meninggal itu supaya diterima oleh Tuhan. Nah, tapi juga kalau pagi ikut bekerja. Jadi yang sekarang yang bekerja Alessandro, Giovanni, Assunta dan Marietta. Nah, Marietta ikut kerja. Setelah begitu, karena banyak bekerja, dia kelihatan lekas dewasa. Nah, dan kemudian karena itu Alessandro yang mempunyai watak buruk tadi, ya pokoknya jatuh hati, tapi bukan cinta. Nah, cinta itu kalau mengharapkan orang lain bahagia itu namanya cinta. Tapi ini tidak, dia ingin merusak. Aduh, mau memperkosa dia. Nah, ketika si Assunta itu kerja, ibunya itu bekerja di sawah atau di perkebunan atau namanya, atau di Tegal ya. Kemudian Marietta di rumah. Lalu Alessandro membawa pisau itu atau mengancam, pokoknya kamu harus menuruti kehendak saya. Tidak mau nanti kamu masuk neraka kalau kamu melakukannya. Apa masuk neraka? Karena dia memang mempunyai watak buruk. Kemudian ditikam si Marietta itu. Tikam 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai beberapa kali. Lalu pas kemudian ibunya Assunta itu pulang, lihat dia sudah terkapar di tanah. Kasihan dia. Lalu dibawa ke rumah sakit, diperiksa dokter, ternyata ada 14 luka. Bayangkan 14 luka. Nah, kemudian setelah itu dia dioperasi kan, pokoknya dirawat supaya menjadi sembuh. Lalu datang, kalau begini nih bisa mati nih. Lalu memanggil pastor untuk menerima sakramen minyak suci ya toh. Kemudian di dekatnya itu ada salib itu. Terus romonya itu, pastornya itu tanya pada Marietta. Marietta, lihat itu gambar apa? Itu salib. Apa kata Yesus pada waktu disalibkan? Ya Tuhan, ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga akan memaafkan Alessandro? Ya, saya akan memaafkan Alessandro. Bahkan nanti kalau saya naik ke surga, dia akan menyusul saya. Nah, kemudian meninggal. Setelah ngomong seperti itu, dia meninggal. Lalu sekarang Alessandro dilaporkan pada polisi, ditangkap, diadili, dia dihukum 30 tahun. 30 tahun. Nah, ceritanya belum selesai. Iya, lanjut. Ceritanya belum selesai. Sekarang Alessandro didatangi oleh pastor.
Alessandro, sebaiknya kamu mengaku dosa supaya Tuhan akan mengampuni kamu. Tidak mau. Pergi, saya tidak perlu pastor. Pergi. Kemudian pastornya pergi. Tapi sebelumnya kamu nanti akan memerlukan saya. Tidak akan itu. Pergi. Kemudian setelah sebelum 27 hampir 27 tahun di dalam penjara, dia itu bermimpi. Mimpi apa, Mbah? Mimpi didatangi oleh Marieta itu. Wah. Alessandro, ini tak kasih bunga lili. Bunga lili itu lambang kemurnian tuh. Tapi ketika diterima berubah menjadi api. Ya. Terus apinya itu satu persatu itu menyembuhkan luka-lukanya. Nah, tuh. Habis itu kemudian Marieta hilang kan. Kemudian bangun si siapa? Alessandro itu ketika bangun, aduh ini berarti Marieta itu sudah memaafkan saya dan dia sudah sembuh. Saya akan mengaku dosa saya. Pak penjaga penjara, Pak Sipir. Ada apa? Panggilkan pastor, saya mau mengaku dosa. Lalu sipirnya mengatakan, dulu kamu mengusir dia, sekarang kamu memanggil. Kalau mau mengaku dosa tulis aja di sini, tak kasih kertas. Kasih kertasnya pensil. Kertas dia tulis mengaku dosa, tulis. Kemudian kertasnya dibawa lalu kepada pastor. Kemudian dia berubah menjadi anak yang baik. Di penjara itu yang dulunya ya berangasan itu, sekarang dia menjadi taat kepada peraturan dan sebagainya, sehingga dia hukumannya dipotong 3 tahun. Pada umur setelah 27 tahun dia penjara, dia dibebaskan. Tapi dia tidak pulang. Dia pergi ke biara Kapucin, Fransiskan Kapucin gitu ya. Dia di sana. Lalu dia pulang untuk boleh saya bekerja di sini atau ya bekerja. Lalu dia ada di Kapucin itu. Terus dia dididik baik kan. Terus oleh pastor tuh, kamu dari penjara dulu sebabnya apa? Terus dia masih bercerita, kalau begitu kamu minta maaf kepada ibunya. Karena ibunya masih hidup sekarang. Oh, dia pergi ke tempatnya ibunya. Kamu Asunta sudah tua, saya mohon ampun, maafkan saya. Oh, enggak apa-apa, saya juga sudah mengampuni. Karena Marieta sudah mengampuni kamu, saya juga mengampuni kamu. Saya anggap kamu sebagai anak saya. Ibunya baik sekali. Nah, ibunya baik sekali. Kemudian suatu mujizat ya. Itu kuburannya itu, barang siapa datang ke kuburan itu untuk ikut itu dapat mujizat, yang sakit bisa sembuh, yang ada permasalahan bisa teratasi dan nah kemudian Uskup melihat peristiwa seperti itu, berarti ini si Marieta ini atau Maria Goretti ini orang suci, orang baik. Lalu dibeatifikasi menjadi beata. Kemudian baru itu waktu kanonisasi untuk menjadi santo atau santa karena perempuan, karena dia santa, itu ibunya datang dengan Alessandro. Alessandro ikut itu. Jadi semua, dan ini mujizat yang paling penting ini, bisa mempertobatkan orang yang masih hidup. Oh, luar biasa gitu. Nah kemudian
dia dibeatifikasi dan dikanonisasi, lalu menjadi Santa Maria Goretti, tetap walaupun namanya kurang bagus, tapi tetap namanya Maria, Santa Maria Goretti. Untuk mengenang juga ya, Mbak. Ya, sampai di situ dulu ceritanya. Luar biasa. Ya. Jadi memang kalau bisa saya tangkap tadi, sebenarnya kisah Santa Maria Goretti ini sudah saya dengar itu Mbah dari kecil. Dari saya seumuran Maria Goretti di kisah ini, dari sejak komuni pertama sudah di sekolah minggu diceritakan begitu ya. Iya. Sosok yang sangat setia dengan imannya walaupun sangat muda umurnya. Ya. Dan tapi seiring berjalannya waktu memang kerap kali kisah ini tidak saya dengar lagi karena sudah tidak sekolah minggu lagi, lalu sudah banyak hal-hal yang lain. Tapi dengan Mbah Harto cerita tentang Santa Maria Goretti ini, atau kita sapa dengan Marieta ini, sangat luar biasa ya Mbah. Luar biasa. Luar biasa, dan saya karena makin masih dia kan Santa yang kanak-kanak kan. Kanak-kanak, betul sekali. Kanak-kanak sudah jadi Santa. Sudah jadi Santa. Seperti teguran juga bagi saya gitu. Umur 11 tahun ya. 11 tahun sudah bisa sangat setia dengan imannya. Tugas-tugasnya. Tapi ya itulah yang menjadi semangat juga untuk saya pribadi gitu ya Mbah. Betul sekali dalam menjalani iman ini di tengah kehidupan kita yang sekarang sudah sangat berubah begitu ya, dari zamannya Marieta dan zaman kita sekarang yang sangat berubah begitu. Dan salah satu hal yang sangat membuat saya juga wah luar biasa sekali adalah Alessandro yang tadi Mbah ceritakan itu, dari sosok yang sangat-sangat ya kita bisa bilang lah tercela perbuatannya sampai membuat Marieta pun sengsara, tapi Marieta tetap mengampuni, dan dari ibunya pun Asunta sangat baik. Asunta ya semua juga baik, jadi orang baik semua. Berpengaruh, jadi mempengaruhi, saling mempengaruhi lingkungan yang sangat positif, dan akhirnya membuat Alessandro pun bertobat. Luar biasa sekali. Alessandro bertobat itu yang mujizat yang luar biasa. Dan mungkin karena memang usianya yang belia itu, akhirnya Alessandro ini pun yang bercerita ya, Mbah, satu-satunya saksi begitu. Iya, tapi itu ibunya meninggal tuh umur 82 tahun, 82. Jadi sudah tua sekali. Sudah tua sekali. Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbah untuk kebersamaan kita dan kisah mengenai Santa Maria Goretti ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan semangat juang untuk iman kita dari Santa Maria Goretti ini. Dan baik, mungkin bisa saya simpulkan sedikit apa yang saya dapatkan dari kisah Mbah Harto untuk Santa Maria Goretti ini, bahwa usia belia pun tidak menjadi halangan kita untuk tetap teguh mengimani iman kita kepada Kristus. Dan semoga kita di sini, berapapun usia kita, apapun masalah hidup kita, semoga semangat dari Santa Maria Goretti ini bisa terus menguatkan kita dan menjadi penopang kita juga apabila kita dihadapi dengan berbagai macam permasalahan dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Sebelum itu kita tutup dengan doa ya Mbah. Ya, mari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Goretti, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Oma, Opa, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.